Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam pasal 26 ayat 1 menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Bangka Selatan itu memiliki banyak objek diduga cagar budaya yang sudah terdata di Bidang Kebudayaan itu berjumlah 69 OJCB, dan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu ada 7. Yang pertama Benteng Tobuali, yang kedua adalah Controller atau Widana Tobuali yang kita kenal sebagai Wisma Samudra, beserta Gedung Nasional, situs benteng penutup, Meriam Penyengat, Meriam Karang, dan Meriam Kumbang itu ditetapkan sebagai cagar budaya di tahun 2023. Struktur dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya yang sudah sesuai dengan kriteria dalam pasal 5. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini bidang pembinaan kebudayaan melaksanakan pendaftaran atau registrasi pada data pokok kebudayaan atau Dapobud. Benteng Tobuali itu ada 2. Yang pertama adalah benteng tanah yang terletak di antara Bakon ya atau Bakung dengan Sungai Tagak atau Cagak yang artinya menahan. Nah, pada tahun 1757 benteng itu dipindahkan oleh Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo ke satu tanjung yang lebih strategis yang di dalam peta disebut dengan Tanjung Sabah. Benteng itu pada tahun 1812 sampai dengan 1816 oleh pemerintah Inggris dijadikan sebagai pos militer ataupun pos pertahanan Inggris di distrik Tobuali. Pada tahun 1812 sampai dengan 1816 tersebut terjadi peristiwa penting di benteng itu ketika kepala distrik pemerintahan dan kepala distrik pertambangan Inggris yang bernama Mr. Browns dalam satu pertempuran dibunuh oleh Raden Keling, penguasa distrik Tobuali. Pada tahun 1913, tepatnya pada tanggal 3 September 1913, pemerintah Hindia Belanda mulai memisahkan administrasi pemerintahan Bestur dengan administrasi pertambangan timah, dengan berdirinya perusahaan tambang timah Belanda yang disebut dengan BTW, Bangka Tins Winning Windry. Sejak 3 September 1913, karena pemisahan administrasi pertambangan dengan administrasi pemerintahan antara Bestur dan Tin Mining, maka kemudian pemerintah Belanda membangun
rumah kontroliur ataupun rumah kepala distrik pemerintahannya. Kemudian pemerintah Belanda membangunlah apa yang kita kenal sekarang dengan sebutan Wisma Samudra. Wisma Samudra adalah aset sejarah bagi Toboli khususnya dan Bangka Selatan pada umumnya. Wisma Samudra memiliki nilai kesejarahan yang tinggi bukan hanya bagi Kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Saat Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, ditawan atau diasingkan ke Kota Mentok, beliau bersama dengan para pejuang lainnya berkunjung ke Toboli, dan beliau, Bung Karno, pada waktu itu melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Wisma Samudra, di mana pada waktu itu Wisma Samudra merupakan rumah tinggal, atau kalau sekarang mungkin kita bisa mengatakan semacam rumah dinas bagi Wegana. Bung Karno mengumpulkan massa di rumah tersebut. Jadi ada semacam rapat akbar lah Bung Karno dengan masyarakat Toboli pada bulan April tahun 49 tersebut, ketika Bung Karno diasingkan ke Bangka. Setelah 27 Desember 49, ya, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda di Konferensi Meja Bundar, negara kita berbentuk negara Republik Indonesia Serikat, negara RIS, dan itu berlangsung sampai dengan 17 Agustus 17 Agustus 50 itu kita ingin menumbuhkan ya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Salah satunya ya dengan membangun ya gedung-gedung milik ataupun atas karya, atas biaya dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, Gedung Nasional itu kan kemudian menjadi gedung kebanggaan, baik di Toboli, di Pangkal Pinang maupun di Tanjung Pandan. Pulau Lepar itu Raden Ali ya, itu membangun benteng, benteng pertahanan, itu yang kita sebut dengan benteng penutup, yang terletak di Bukit Penyengat.
benteng itu supaya bergigi ya, kuat pertahanannya, itu dia harus dilengkapi dengan senjata yang paling ampuh untuk menjaga benteng itu adalah meriam. Nah, kita ketahui bahwa Raden Keling ya, Raden Ali ya, putranya itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian. Jadi kepandaian membuat meriam. Nah, meriam yang dibuat oleh Raden Keling itu sampai dibeli oleh Raja Siam ya, Raja Thailand. Dan beliau sangat ahli ya membuat meriam. Nah, jadi ada 3 meriam yang terkenal di benteng penutup itu. Yang pertama disebut dengan si Kumbang, kemudian si Perling, kemudian si Penyengat. Dan itu sampai sekarang masih ada meriam-meriamnya. Jadi bentengnya masih ada, kemudian meriamnya juga masih ada.